akan membahas untuk 1 jam profit kita dalam trading ya melalui pivot point yang selalu saya bawakan di setiap kesempatan saya memberikan analisa market ya di YouTube saya, channel Gadis Forex. Karena menurut saya salah satu indikator ini cukup membantu karena saya sangat yakin bahwa para trader atau para investor itu mereka pasti kan pakai bantuan indikator. Nah, kalau saya pakai di TradingView itu sudah ada indikator yang sudah jadi, tapi banyak juga yang pakai itu pivot point, kemudian resisten, support itu berdasarkan hitungan. Tuh. Nah, sebelum saya memulai ke grafik, saya ingin sedikit memberikan gambaran ya, kenapa ada orang yang sukses di dunia trading, tapi banyak yang merasa atau jadi kalau kita lihat porsinya ya, bahkan yang gagal itu lebih banyak daripada yang berhasil. Saya yakin kita sepakat di sini ya, itu kenapa banyak orang yang sudah masuk ke dunia trading kemudian mereka jadi putus asa atau bahkan mereka lebih ke trauma gitu ya. Ternyata trading itu nggak gampang. Nah, langsung saja saya akan masuk ke materi ya. Kak Siva mohon di-share untuk materinya. Halo Kak Siva. Oke. Jadi untuk melakukan sesuatu, baik itu trading atau apapun ya kegiatan yang kita lakukan itu kan kita harus punya pondasi yang kuat ya. Jadi kita harus punya mindset atau pikiran di alam bawah sadar kita bahwa apa yang akan kita lakukan itu berhasil gitu. Karena tanpa kita sadari jika kita mengalami jika kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu susah, pasti hasilnya juga akan susah gitu. Tapi kalau kita memang eh, sepakat bahwa iya ini memang susah tapi gampang untuk dilakukan, bisa dipelajari dan lain sebagainya, itu juga akan mengalami kemudahan seperti itu ya. Jadi saya ingin membedakan ya mindset orang-orang yang sukses dan orang-orang yang gagal. Di sini ada 6 kategori ya, atau 6 kebiasaan orang yang bersikap atau berpikir dia sebagai poor people atau orang yang punya mindset, maaf, miskin ya, versus atau dibanding dengan orang yang berpikir yang atau punya mindset orang kaya ya, rich people gitu. Nah, ini adalah 6 perbedaannya. Nah, ini kita kumpas tuntas dan saya harap nanti para Bapak Ibu coba dikembalikan ke kita. Kita sebenarnya itu mindsetnya itu yang mana gitu? Yang poor people kah atau yang rich people? Oke, next Kak Siva. Oke, ah, perbedaan yang pertama antara poor people sama rich people yaitu adalah orang miskin lebih suka menabung, sementara orang kaya lebih memilih untuk berinvestasi. Nah, ini sangat relate dengan webinar yang malam ini kita lakukan ya. Eh, semua peserta, Bapak Ibu yang mengikuti webinar hari ini adalah orang-orang terpilih yang punya yang sudah punya niat, bahkan mungkin sudah melangkah untuk melakukan investasi ya di dunia bursa berjangka. Hari ini saya lebih menekankan ke bursa berjangka ya. Nah, kita tahu bahwa banyak juga kalau dulu itu ada quotes ya yang namanya eh, menabung pangkal kaya. Tapi saya sangat setuju hari ini bahwa menabung itu eh, jauh dari kata kaya. Karena kita tahu bahwa menabung itu kita menabung uang itu seberapa. Katakan kita sebagai seorang karyawan atau seorang pembisnis yang punya apa penghasilan katakan ya, penghasilan katakan 5 juta kalau kita ngomong UMR sekarang rata-rata, atau kalau pengusaha itu punya uang atau punya penghasilan dalam 1 bulan net katakan 10 juta.
Nah, di sini kalau kita mau menabung ya, apalagi kalau kita karyawan punya 5 juta, paling berapa sih yang bisa kita sisihkan untuk menabung? Pasti itu angkanya kecil sekali, karena kita tahu kebutuhan kita, atau bahkan kita yang sudah berumah tangga ya, ini pasti besar gitu. Jadi, sampai kapan kita nabung sampai akhirnya kita mendapatkan julukan sebagai orang kaya gitu. Bahkan apa namanya ketika kita punya penghasilan misalnya kita pengusaha ya terus punya penghasilan 10 juta, 2 kali dari penghasilan kita sebagai karyawan itu pun menurut saya masih jauh dari kategori kita akan menjadi orang kaya. Butuh berapa lama? Butuh berapa tahun ya? Karena kalau menabung itu angkanya akan tidak bisa terkompounding ya. Contoh misalnya hari ini kita bisa menyisihkan 1 juta ya. Jadi selama 1 tahun kita hanya bisa mengumpulkan 12 juta. Dan itu angka yang menurut saya rentannya sangat jauh kalau kita punya target menjadi seorang yang kaya gitu. Nah, sementara orang kaya, orang yang punya mindset kaya ya, rich people, itu lebih memilih untuk berinvestasi, lebih memilih untuk ketika dia punya uang, uangnya ini harus bekerja. Nah, seperti itu. Kalau kita, kalau Bapak Ibu pernah dengar apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan kita, Sri Kandinya Indonesia, itu bahkan dia bilang perbedaan negara maju dan negara berkembang adalah di orang-orangnya. Negara berkembang itu orang-orangnya sudah mempunyai mindset bahwa mereka tidak menghabiskan waktu untuk bekerja, tapi mereka akan memaksimalkan uangnya yang untuk bekerja, seperti itu. Sehingga itu menjadi kompon ya. Tapi untuk namanya negara yang berkembang itu mereka atau rakyatnya atau orang-orangnya itu cenderung mereka itu sangat bekerja keras ya, ingin menjadi seorang karyawan, ingin menjadi apa ya, seorang yang profesional gitu yang mungkin penghasilannya ya ada yang besar tapi untuk menjadi penghasilannya untuk menjadi di kompon itu sangat-sangat kecil. Nah, itu ini juga mindset ya. Dan orang yang atau negara yang sudah punya penduduknya punya mindset sebagai rich people, ya dia akan cepat berkembang karena ya itu tadi ibarat kita eh, start di sini terus finishnya di situ. Negara-negara maju atau orang-orang yang punya mindset rich people itu mereka lari, sedangkan kita lebih suka jalan di tempat atau ya jalannya pelan-pelan seperti itu. Jadi kita akan ketinggalan jauh. Ini perbedaan yang sangat mendasar. Kemudian yang kedua, Kak Siva. Nah, jadi langsung tiga ya. Jadi yang menyambung tadi ya, saya rasa bahwa Bapak Ibu yang berada di webinar saya hari ini pasti saya yakin bahwa sudah berpikir bahwa trading atau investasi trading itu untuk membawa kita ke finansial yang lebih baik. Jadi kita harus menerima mindset kita dulu ya. Jadilah atau mulai sekarang benahi mindsetnya, jadilah rich people yang punya mindset menjadi orang kaya, bukan menjadi orang yang poor people ya, karena kita tahu bahwa semua orang itu punya mimpi atau mendambakan menjadi orang kaya, seperti itu. Eh, yang kedua, Kak Siva, kayaknya kita kelewat satu slide. Oke, ini orang miskin itu cenderung memilih yang mudah. Nah, ini tadi sebelum kita memulai apa namanya webinar di gadis di apa WhatsApp ya di grup WhatsApp ada pertanyaan bahwa siapa ya tadi? Ada pertanyaan beliaunya mengirimkan link dan berdasarkan pengalaman temannya itu dia ketika mengikuti komunitas itu ya atau link itu mendapatkan penghasilan jutaan tiap bulan. Ini kan tampaknya mudah gitu. Nah, ini menurut saya adalah kalau saya bisa bilang atau saya katakan tuh ini penyakit ya. Penyakitnya orang yang mimpi untuk menjadi orang kaya, tapi tidak mau apa ya, tidak punya value, sukanya itu yang mudah, sukanya yang instan.
ini termasuk jenis-jenis orang yang punya mindset poor people ya. Orang miskin itu cenderung memilih yang mudah. Mereka suka yang instan, suka yang beda dengan yang tadi ya, yang di negara-negara maju bahwa mereka tidak ingin bekerja secara yang keras banget, tapi mereka memperkerjakan uangnya. Itu juga nggak mudah karena harus mempelajari dan lain sebagainya. Tapi kalau yang dalam hal ini orang miskin cenderung memilih yang mudah itu ya mudah aja gitu. Jadi mereka nggak mau belajar, mungkin mereka nggak mau nambah literasi, mereka nggak mau eh, ketika ada ditawarkan sesuatu misalnya mereka nggak mau cari dulu apakah kira-kira ini itu apa namanya masuk akal atau tidak seperti itu. Ini mindsetnya poor people ya. Sedangkan orang kaya itu memilih memberikan nilai terbaik. Nah ini sangat berbedanya ya. Jadi orang kaya itu bahkan kadang melihat sesuatu itu eh, punya value tidak atau ini bisa value-nya bisa dinaikkan tidak. Nah, seperti itu. Beda dengan eh, orang miskin atau poor people itu tadi ya. Itu. Next, Kak Siva. Jadi saya harap yang berada di webinar saya kali ini jangan sampai kita atau jangan sampai Bapak Ibu berpikiran bahwa ah apa namanya maunya yang mudah, maunya yang instan-instan gitu. Saya nggak mau ikut apa pelajaran yang sulit gitu. Saya ikut sinyal aja. Nah, ini juga pemikiran yang salah. Tidak ada salahnya mengikuti sinyal dari beberapa komunitas, katakan itu boleh. Tapi Bapak Ibu juga harus tetap belajar, harus tetap memahami dinamika dalam grafik atau dinamika harga itu seperti apa. Jadi nggak boleh asal percaya aja, seperti itu. Eh, yang ketiga sudah ya. Yang keempat, orang miskin berpikir semua itu penipuan. Sementara orang kaya mencari keuntungan dari peluang yang ada. Nah, ini agak berbalik dari yang poin yang tadi ya. Ketika kita diberikan sesuatu yang benar-benar penipuan, tapi kesannya itu mudah, itu kita akan langsung nangkep, wah ini jangan-jangan jalan ninjaku untuk jadi kaya seperti itu. Contoh kalau misalnya kalau kita ngomong beberapa tahun yang lalu ya, lagi marak robot trading yang dengan skema Ponzi katakan. Saya tidak sebut apa, cuman kita pasti sudah tahu ya karena waktu itu benar-benar lagi boom sekali di Indonesia dan pelan-pelan sudah dirapikan sama aparat ya. Jadi itu diberikan sebuah eh, tawaran yang jelas-jelas itu penipuan, tapi karena memang itu mudah, kita nangkep, nah ini jalan ninjaku untuk jadi kaya. Akhirnya kita joinlah ke situ. Memang kita merasakan hasilnya di awal, kemudian kita jadi kecanduan ya, ah aku beneran dapat profitnya nih, masukkan lagi sampai di tahap perusahaan itu atau bisnis itu scam. Disitulah kita terus kayak merasa aku ketipu. Jadi terkadang mindsetnya orang miskin itu menyesalnya itu di belakang karena kita tidak pernah mempelajari dulu di depannya seperti apa. Sementara orang kaya itu mencari keuntungan dari peluang yang ada. Nah, ini bedanya. Jadi orang yang punya pikiran atau punya rich people ya, punya mindset orang kaya itu bahkan di kerumitan grafik yang seperti itu, yang kadang kita kalau melihat grafik ini sebenarnya mau kemana atau harga ini di buy itu dia turun, di sell dia naik, itu kan kadang gemes ya. Tapi ya di situ justru kita bisa cari peluangnya gitu. Kita bisa berpikir rasional. Nah, itu bedanya. Ya memang dalam trading itu disitulah kalau saya bilang disitulah asiknya malahan ya ketika melihat dinamika grafik terus mempelajari apa namanya pola, mempelajari kira-kira range-nya seberapa. Di situ justru menurut saya adalah eh, ke apa ya asik gitu, keasikannya gitu. Kalau kita bisa menerima itu sebenarnya kita trading itu bisa sangat-sangat sehat gitu. Lanjut Kak Siva. Nah, kemudian poin yang selanjutnya adalah orang miskin itu memilih caranya sendiri, sedangkan orang kaya punya mentor. Nah, ini juga yang penting ya.
eh, orang miskin itu suka memilih caranya sendiri. Nah, ini dia nggak mau belajar dari orang lain. Dia sangat percaya diri bahwa dirinya itu super power gitu ya, super bisa mengetahui segalanya. Nah, ini juga menurut saya keliru karena sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar bisa pintar itu tanpa eh, tahu pengalaman atau tanpa tahu dari orang lain. Pasti ada hal yang baik yang dicontoh dari orang lain seperti itu ya. Sedangkan orang yang punya mindset kaya atau rich people itu cenderung dia akan mencari mentor yang benar-benar bisa membuat dia menjadi tumbuh atau yang bisa memotivasi dia. Nah, ini juga penting. Tapi untuk mencari mentor ini juga jangan asal cari mentor ya. Menurut saya ini harus benar-benar dikualifikasi yang benar-benar apa ya bisa diterima atau masuk akal ya, rasional. Nah, seperti itu. Terkadang kita juga sekarang itu mencari mentor itu gampang sekali ya. Dunia sosial media itu sangat luas, bahkan kita itu tidak hanya bisa menjangkau di Indonesia saja, kita bisa menjangkau di seluruh dunia. Bahkan sebagian besar yang hari ini ikut Zoom saya, webinar saya, itu mungkin menemukan saya itu di sosial media. Padahal mungkin kita tidak pernah tahu sebelumnya. Nah, seperti itu. Cuman kalau saya ya, mentor itu nggak harus satu. Belajar itu boleh dari siapapun. Karena pasti seseorang itu punya sisi yang baik yang bisa kita ambil. Kalau memang ada sisi yang tidak perlu kita tiru, tidak perlu kita contoh, ya sudah kita sisihkan itu. Seperti itu ya. Penting ya, penting untuk melakukan sesuatu bahkan berinvestasi atau trading itu, Bapak dan Ibu butuh seorang mentor. Jangan melakukannya sendiri. Seperti itu. Lanjut, Kak Siva. Oke, poin selanjutnya, orang miskin belajar dari kesalahan sendiri. Nah, ini sudah salah ya, sudah dirinya salah, sudah tidak mengakui dirinya salah, tapi dia belajar dari dirinya. Ini kan kayak deja vu ya, akan selalu mengulang-mengulang kesalahan yang sama. Ini cenderung seperti itu. Sedangkan orang kaya itu belajar dari kesalahan orang lain. Nah, ini poin penting. Dan ini adalah quotes ya. Kita itu sering ngomong, belajar dari kesalahan orang lain, tapi hanya sekedar ngomong gitu. Kadang kita tuh nggak bisa terima itu. Nah, mulai sekarang ya, mulai sekarang itu coba mindsetnya yang mungkin belum belum apa ya, belum terbentuk mindset menjadi rich people hari ini setelah webinar ini ya, itu mulai mulai dibenerin mindsetnya karena sangat penting. Mindset itu adalah komponen nomor satu yang penting dalam melakukan sesuatu. Karena kalau kita, ibaratnya kalau kita membuat sebuah bangunan, itu pondasinya. Kalau pondasinya itu dibentuk belakangan, kan bangunannya nggak bisa berdiri. Nah, sama kayak kita ya. Ketika kita mau sukses, ketika kita mau goal sesuatu, itu mindsetnya harus dibenerin dulu. Gitu. Ingat ya, jangan belajar dari kesalahan diri sendiri, karena kita itu adalah manusia egois. Kita coba tanya ke diri kita, kalau kita salah, berapa persen sih orang yang mau mengakui kesalahannya sendiri? Pasti nggak mau, gengsi. Nah, seperti itu. Terus kita mau belajar dari kesalahan kita, yaitu sangat sulit. Seperti tadi yang saya bilang, itu akan dejavu ya, akan mengulang-ulang di situ. Lebih baik belajar dari kesalahan orang lain, sehingga kita akan bisa mengupgrade diri, seperti itu. Kemudian, Kak Siva, sudah selesai? Sudah 6 kah? Sudah Oke, 6. karena tadi poin satunya ada double ya. Jadi itu intro yang mau saya sampaikan. Kenapa saya tidak langsung pada materi hari ini di pivot? Karena menurut saya dalam trading itu penting sekali mindset, psikologi, emosi, hal-hal yang mempengaruhi apa namanya hmm, emosi ya kita itu perlu atau itu menjadi komponen yang sangat besar dalam trading. Saya bahkan berani menyampaikan 80% trading itu 80% adalah di psikologinya ya, termasuk menata mindset, termasuk menahan emosi, tidak serakah, tidak FOMO dan lain sebagainya. Ya,
itu 80%. Yang 20% itu adalah technical aja. Jadi kita memahami sebuah market itu seperti apa, kita bisa money management, kemudian kita bisa membaca grafik, itu hanya 20%. Tapi bukan berarti 20% terus kita nggak belajar ya. Karena dengan kita belajar dan tahu banyak hal, sebenarnya itu juga membangun psikologi yang sehat juga. Ya, seperti itu. Mungkin langsung saja saya akan memberikan gambaran soal membaca pivot point. Jadi seperti yang di kesempatan yang lalu ya di episode yang sebelumnya saya juga membawakan 1 jam profit dengan pivot point. Nah, kenapa saya hari ini masih membawakan pivot point? Karena menurut saya mungkin eh, sebagian belum ada yang belum paham gitu ya. Dan sebuah teori itu atau sebuah pelajaran itu mungkin nggak bisa kita cerna dalam satu kesempatan pertama. Jadi kita harus mengulang-ulang seperti itu. Saya coba langsung masuk ke chat. Sebentar, Pak bisa ya. Oke, jadi saya akan langsung ke chat ya, ke chat yang di mana saya hari ini buka di XAU USD karena kita tahu bahwa banyak trader itu saya nggak tahu suka sekali bertransaksi di emas ya, padahal katanya emas itu sulit gitu. Tapi saya juga suka transaksi di emas karena sebenarnya emas itu secara secara ciri-ciri ya, emas itu satu tahan inflasi, kemudian kedua dia juga menjadi apa namanya sebuah aset yang safe haven ya. Selain dolar, emas adalah salah satu aset yang safe haven. Dan sekali lagi ya, di dunia ini atau bahkan kita ngomong di Indonesia saja, itu penduduk yang paling banyak, kita gender itu kan ada dua, laki-laki dan perempuan. Yang banyak itu perempuan, dan emas ini sangat disukai perempuan, ya kan? Jadi kalau kita ngomong bahwa eh, populasi perempuan ini 70%, berarti ya emas itu pasti seksi. Semua perempuan suka emas gitu. Makanya emas itu tidak akan pernah ada matinya. Itu. Eh, saya ke pivot point ya. Jadi kalau yang kemarin belum ikut, hari ini kita bisa bisa mengawalinya ya. Kalau kemarin sudah ada yang ikut, kita mengulang bersama-sama. Jadi saya menggunakan Trading View. Kita pakai Trading View, kemudian kalau kita mau pasang apa namanya indikator ini, kita buka di indikator ya, buka di indikator, kemudian kita lihat trading, sorry, pivot point standar, terus kita aplikasikan di sana. Nanti akan muncul garis-garis seperti ini. Jadi pivot point itu nanti akan muncul di setiap time frame itu akan berbeda. Misalnya daily ya, itu akan berbeda dengan M atau 15 menit seperti itu. Nah, ini daily. Kalau daily seperti ini karena kan perhitungannya itu adalah per range sudah harian. Kalau misalnya kita pakai M15 itu perhitungannya untuk pivot, resisten dan support itu juga pakai range di 15, satu candle 15 seperti itu. Kita coba di H1 karena kita ngomong 1 jam ya, kita lihat H1. Nah, jadi di pivot point itu ada garis yang tengah-tengah ya, itu di pivot. Ini garis tengah. Itu garis pivot. Nanti dengan simbol dia P ini ya, P. Kemudian harga ketika bergerak di atasnya pivot itu disebut resisten ya, resisten. Resisten itu akan ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ketika harga bergerak di bawahnya pivot itu disebut support ya.
Seperti ini, sama ada support 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ketika harga itu berjalan di atasnya pivot itu disebut resisten, tapi kalau harga itu berjalan di bawahnya pivot itu disebut support. Nah, hal-hal yang perlu diketahui untuk entry ya, untuk entry ini yang mungkin menurut saya itu tidak banyak orang memakai ini. Kalau saya mau mengambil posisi itu harus punya apa ya, syarat katakan ya, syarat itu nggak boleh satu ya, termasuk pivot ini adalah salah satu dari syarat. Jadi eh, terserah Bapak Ibu ya, tergantung Bapak Ibu mau masukkan syarat itu berapa, boleh 3 kategori, boleh 4 kategori. Katakan gini, saya akan pakai untuk ambil posisi, saya akan pakai pivot, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya harus punya syarat ya, sebentar, ini harusnya ada RSI. Saya akan pakai bantuan RSI. Oh, tidak muncul. Sebentar ya. Sebentar. Mohon maaf ya, saya tidak bisa memasukkan RSI karena ini sudah banyak. Coba saya hapusi satu-satu. Jadi begini, ketika kita mengambil posisi itu kita kalau bisa ya tidak menggunakan satu alasan saja. Misalnya saya kan pakai pivot, jangan pakai alasan hanya pivot. Saya sering mengatakan bahwa candle atau grafik ini itu sebenarnya itu bentuk sebuah pola ya. Bukan pattern tapi pola. Saya selalu sampaikan bahwa sebenarnya grafik itu berjalan atau bergerak itu kalau dia nggak bentuk V ya, V atau V terbalik atau dia bentuk U. Contohnya ini U. Berarti kalau U itu dia benar-benar nggak lancip gini ya, nggak seperti V tapi dia benar-benar melengkung. Ini nggak seberapa confirm ya, tapi U-nya itu begini, U seperti itu. Meskipun sebenarnya bentuk grafik itu yang nggak linier. Misalnya dia bentuk V-nya itu langsung turun, kadang tidak. Jadi seperti ini kan dia dia tertahan dulu, tapi pada akhirnya turun. Jadi sebenarnya bentuk chart kalau kita lihat ke belakang ya, nah dia akan hanya bentuk kalau nggak V, ya dia akan V terbalik. Seperti itu aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita ketemu pola seperti ini ya, eh, katakan ini sudah turun, kemudian dia sudah ada pergerakan atau eh, di reject atau dia kayak sudah nggak kuat turun dan dia sudah hampir ke sini paling tidak ya, ini kan sudah hampir bentuk V ya. Di sini harusnya bisa buy maksimal atau minimal targetnya eh, di sini di leher yang sebelumnya. Seperti itu aja sebenarnya. Nah, kita balik ke sini. Syarat-syarat pengambilan posisi ya tadi yang saya sampaikan. Misalnya kita pakai satu pivot point, kemudian kedua kita pakai apa namanya bentuk candle itu bisa atau pattern itu bisa. Jadi contohnya sekarang dia kan gold itu tertahan di R1 ya. R1 sebenarnya ini itu mungkin sudah ada momentum boleh ambil sell tapi belum confirm ya. Kalau kita lihat dari sini, ini sebenarnya kan rally naik. Kalau misalnya eh, Bapak Ibu misalnya mau ngambil posisi sell itu setidaknya kalau ini kita kita analogikan sebagai V ya, ini naik
Setidaknya kalau dia berada di sini, harganya sudah berada di sini, berada di sekitar 2668. Nah, ini akan potensi bentuk V yang turun ke sini. Mungkin ini panjang ya karena kita H1. Tapi karena ini nggak confirm, jadi ini belum bisa dikatakan V ya, belum dikatakan ada area untuk pengambilan posisi sell gitu. Secara candle juga belum ya. Kita masih masih menunggu menunggu ini jadi. Jadi ini belum ada tanda-tanda. Kalau misalnya tadi kita lihat di sini ya, ini turun, kita lihat puncaknya di sini, ini kan turun. Kemudian dia tahan di pivot, kemudian ada candle ini ya. Satu, dia tertahan di posisi pivot. Terus kedua, gold ini ada candle ini yang merah satu. Ini kan mulai di reject ya. Ketika dia turun, di sini sudah mulai ada perlawanan untuk naik. Kemudian candle selanjutnya ini candle konfirmasi. Ini candle naik. Nah, ini syaratnya, syarat satu ada pivot, syarat kedua candle yang sudah konfirmasi untuk naik, ini bisa ambil posisi buy di sini. Jadi syarat yang pertama, pivotnya terpenuhi ya, dia tertahan garis pivot, kemudian dia sudah berusaha bergerak untuk naik bentuk huruf V, ya. Kemudian ada yang kedua tadi huruf V, kemudian yang ketiga secara candle dia bentuk ini rejection, kemudian dia sudah bentuk candle konfirmasi. Harusnya di sini sudah berani buy ya di area 51 minimal targetnya minimal ya itu di area sini di ujung yang ini di puncak yang ini di sekitar 65. Berarti kalau kita tadi dapat harga di sekitar 51 ya, take profitnya di sekitar 65 berarti itu ada sekitar 14 poin atau 140 pips gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan stop loss-nya? Stop loss-nya tinggal kita hitung, ya. Eh, Menurut saya nggak perlu harus dia kalau turun di bawah pivot dihitung saja sebenarnya. Karena sebenarnya stop loss itu adalah angka kita bisa menerapkan stop loss itu di mana kita bisa mentoleransi angka itu atau loss-nya itu berapa gitu kan. Kalau misalnya ini tadi ada potensi 140 pips ya, kalau kita pakai rasio 1:1 artinya kita juga mengambil atau kita pasang stop loss-nya itu di 140 pips atau 14 poin. Kalau tadi di 51 berarti di sekitar 40 di sekitar 37 ya. Di sekitar 26 37 itu sudah harus dipasang stop loss. Jadi kalau kita dapat harga buy di 51, kalau ternyata apa namanya analisa kita benar dan dia naik kita dapat 14 poin, tapi ketika skenario-nya itu tidak berhasil, berarti kita juga loss 14 poin. Atau kalau misalnya ada yang pakai rasio 1:2, berarti stop loss-nya cukup di 7 poin. Itu aja menurut saya. Jadi itu ya, eh, pivot point ini menurut saya sangat membantu. Kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya garis-garis support ini kayak ini ya, support 2 periode ini, periode sebelumnya, ini kan menjadi tahanan juga di harga. Harga ini tertahan di S2. Jadi ini sangat sangat firm dan sangat gampang dibaca gitu. Kalau ada pola ini sideways dan dia tertahan di S1 ya tinggal kita cari momentum untuk eh, ambil posisi buy ya kan. Paling tidak targetnya minimal di atasnya. Kalau itu ada S2 berarti di S1 atau targetnya itu ketika dia bentuk candle V-nya. Kalau misalnya ini U ya. Ini kan V turun terus ini kan bentuk U ya. Kalau misalnya kita ambil posisi di sini, ya targetnya di S2 atau di U-nya. U-nya berarti di sekitar 26 21. Sebenarnya sesimpel itu sih. Makanya kenapa kalau yang harga sekarang ya, harga di 2679 atau 80-an ini menjadi area yang sangat kuat karena kalau kita baca ini ada R1 ya, ada R1 di periode sekarang dan ada R1 di periode sebelumnya. Jadi ciri-cirinya pivot itu kalau ada garis di periode sekarang dan periode sebelumnya itu berdekatan, itu biasanya menjadi area yang cukup
kuat untuk diri tes gitu, nggak segampang ditembus gitu. Jadi dia akan mungkin akan berlama-lama di situ. Itu ciri-cirinya. Kalau misalnya ada yang agak renggang tapi berdekatan kayak contohnya misalnya ini ya, ini biasanya dia ada base atau pola apa ya, range ya, ranging di situ. Contohnya kayak ini kan di sini ada pivot dan ada pivot period sebelumnya. Nah, ini di harga ini dia juga tertahan, sering mondar-mandir di area pivot ya, pivot sekarang sama pivot sebelumnya. Jadi seperti itu. Cara membacanya pivot itu menurut saya sesimpel itu. Nah, bagaimana kalau misalnya ini kita lihat harga yang sedang running ke depan ya. Bagaimana kalau misalnya ternyata harganya ini di break. Nah, kalau ini di break ya sudah, sebenarnya kita sudah tahu targetnya gold itu ke berapa. Targetnya pasti ke sini. Kurang lebih ya di sekitar 2.700-an. Ini di sekitar 2.700. Kita tahu bahwa harga gold itu belum pernah ke area 2.700. Kalau kita lihat garis sampai dengan 3 periode ke belakang, itu paling dekat. Nanti mungkin agak agak tes ya, agak berat untuk tembusnya itu di sekitar sini berarti. Di sekitar 2690. 2690 kemudian, tapi menurut saya ini medium ya, mungkin agak gampang ditembus sih sampai dengan 2.700. Nah, itu cara membaca pivot. Jadi cara membacanya seperti itu, cara pengambilan atau entry posisinya tadi sudah saya sampaikan, tentukan syarat-syaratnya dulu. Syaratnya harus dia tertahan di garis-garis pivot. Kalau saya ngomong garis-garis pivot itu termasuk R1, R2, R3 atau ini ya S1, S2, S3 dan seterusnya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalau dia bentuk pola ya, pola kalau saya menganut bahwa sebenarnya harga atau bentuknya grafik itu yaitu tadi kalau nggak V ya dia akan bentuk V terbalik ya atau U kalau bawahnya agak landai tidak lancip berarti dia U atau U terbalik. Hanya seperti itu. Paling enak sebenarnya kalau kita ketemu V seperti ini ya, dia turun tajam, kemudian dia sudah mulai naik, mulai di reject ini di bottoming di sini ya, dan dia juga tertahan di atasnya S1. Kemudian kalau kalau dia sudah bentuk hampir seperempatnya V, ya sudah baik aja. Targetnya di mana? Targetnya di minimal kalau ini kita lihat ada pivot atau ya minimal kita di leher sebelumnya seperti itu. Kalau V berarti di puncak yang seperti ini sebelumnya. Jadi itu sih cara membacanya pivot dan bagaimana cara entry-nya ya. Jadi tentukan syarat-syarat dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu eh, mengenal atau sudah pernah belajar soal pattern, pattern itu misalnya ada cup and handle, ada head and shoulder, kemudian ada double top, double bottom, atau racing wedge, falling wedge, itu juga malah malah bagus lagi gitu. Bisa dikombinasi. Karena pada dasarnya sebuah indikator itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia tetap butuh konfirmasi dari yang lain. Entah itu tambahan indikator ya. Kalau indikator mungkin saya bisa menyarankan cukup dua saja. Kalau pakai pivot, katakan mungkin tambahan satunya RSI ya. Mohon maaf, ini RSI yang tidak bisa saya setting. Mungkin tambahan satunya cukup RSI. Jadi untuk mengkonfirmasi, misalnya kita ada potensi pengambilan posisi buy gitu ya. Nah, nanti di RSI-nya itu minimal dia berada di eh, area atau angka 30 atau di 50. Nah, seperti itu. Jadi jangan kalau misalnya RSI-nya berada di 80, kemudian kita mau ngambil buy, itu menurut saya resiko dia akan balik turun itu besar. Meskipun mungkin dia akan break ke atas. Tapi alangkah lebih baik kalau kita ketemu, misalnya kita mau ambil posisi buy ya, terus kita ketemu dia tertahan di resisten. Terus
RSI-nya itu berada di area bottom, di area 30 atau tengah-tengahnya 50. Nah, itu probabilitasnya untuk dia benar-benar naik itu cukup tinggi. Menurut saya win rate-nya itu di atas 50-60%. Seperti itu. Kemudian kombinasikan juga dengan kalau itu tadi pola ya. Kalau saya candle atau grafik itu membentuk pola V. Satu lagi mungkin kalau Bapak Ibu punya atau sudah memahami, oh ternyata ada double bottom katakan. Nah, itu juga bisa dipakai ya. Kalau contoh misalnya di eh, sebentar saya cari polanya. Ini. Oke, kejauhan nggak ada ini ya. Kita lihat daily. Sorry. Nah, kalau daily ini kan persis ya. Jadi ini yang saya bilang V ya. Harusnya kalau kita trading eh, intraday ya atau swing, ketika dia turun, kemudian ketika dia berada di candle ini sebenarnya sudah confirm. Dia tertahan di pivot. Tiga candle ini, satu, dua, tiga, ada tertahan di pivot. Sebenarnya di candle yang ketiga ini sudah bisa masuk sebenarnya. Karena satu, dia tertahan di pivot syarat pertama. Syarat keduanya, dia bentuk V dan sudah sepertiga perjalanan V-nya ya. Yang kedua, terus syarat ketiganya, bentuk candlenya setelah dia turun, ini sudah bentuk candle kecil ya, yang sudah mulai ragu-ragu. Dan candle yang ketiga ini adalah candle konfirmasi bahwa dia akan potensi melanjutkan kenaikan ya. Jadi pressure untuk orang buy di sini volumenya ini pasti tinggi ya. Setelah candle merah dia pakai candle hijau yang hampir penuh ya, hampir penuh dan bodinya juga dia melewati dari merah ini. Di sini bisa buy di 2630-an ya, 2630. Targetnya minimal di sini 2674. Jadi ada sekitar 44 poin. Ini tapi memang kejadiannya itu baru 1, 2, 3, 4 hari ini. Ya, itu untuk swing karena kita melihatnya memang dalam rangka atau dalam kerangka time frame daily. Kalau kita melihat daily memang harusnya memang jangkanya panjang ya, itu. Atau kalau misalnya ini ada double bottom ya. Kita lihat ada double bottom. Ini bentuk V ditambah V lagi jadi W ya. Pola W itu adalah pola double bottom. Ini bottom pertama, bottom kedua, dan ini tertahan di area ya. Di ini ada support satu, dia tertahan, kemudian ketika dia break ya, ketika dia break ini, kemudian dia naik setinggi ini, setinggi setinggi W-nya. Nah, seperti itu. Jadi memang tetap untuk memakai indikator pivot pun kita tetap butuh konfirmasi yang lain ya. Boleh tambahan indikator lain, boleh tambahan pattern, boleh ditambahi pola itu tadi atau konfirmasi dari sebuah candle gitu. Nah, saya tidak menyarankan untuk memasang indikator lebih dari dua. Karena contoh ya, kalau misalnya, karena kalau terlalu banyak indikator, menurut saya itu bias. Kita coba ya, Elite Wave nggak bisa. Sebentar, oh, bukan. Jadi kalau misalnya eh, Bapak Ibu misal ya pakai ini, terus ditambahi lagi Bollinger Band misalnya, terus ditambahi lagi EMA 50, ditambahi lagi EMA 50 katakan, atau ditambahi lagi EMA 100. Coba bayangkan apa yang terjadi di layarnya kita ya. Di layarnya kita akan penuh dengan indikator sehingga itu akan jadi bias. Kita akan bingung gitu ya. Kita akan bingung mau pengambilan posisi ini berdasarkan apa? Pivot kah atau berdasarkan moving average kah atau berdasarkan Bollinger Band. Jadi menurut saya itu bias. Nah, bias kalau misalnya
sebelum kita mengambil keputusan karena kita bingung terlalu banyak indikator itu masih bagus. Artinya kita tidak mengambil posisi karena kita bingung. Akhirnya kita nggak dapat profit, tapi kita juga nggak loss. Yang bahaya adalah sudah ngambil posisi, ya, kemudian kita floating, terus kita bingung cara keluarnya mau pakai apa. Melihat indikator pivot point, katakan kok belum nyentuh S1, katakan. Terus misalnya kita ada moving average kok masih di bawahnya EMA 50, masih mungkin naik gitu. Terus misalnya kita lihat Bollinger, kok dia masih berada di tengah-tengah Bollinger, kita jadi tidak bisa mengambil keputusan harus bagaimana. Karena itu tadi sangat bias ya. Dan ketika kita ada posisi, terus floating, terus kita bingung pakai indikator yang mana karena terlalu banyak, pada akhirnya kita akan membiarkan posisi kita sampai dengan ya sampai dengan kita stres atau bahkan mungkin sampai dengan market yang mengeksekusi kita. Itu yang disebut kita margin call. Nah, itu bahayanya kalau terlalu banyak indikator ya. Indikator nggak boleh terlalu banyak, menurut saya cukup dua. Kemudian dikombinasi dengan eh, candlestick boleh, atau pattern boleh, atau itu tadi pola pola dari candle itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan soal pivot point. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita buka, boleh chat di kolom komentar atau boleh open kamera. Tapi mungkin sebelumnya hari ini saya bersama dengan salah satu rekan ya, namanya Koko Profit. Nanti mungkin akan memberikan sedikit apa ya, penawaran yang menurut saya cukup menarik ya, yang nanti bisa kita eksekusi bareng-bareng. Mungkin kita dengarkan dulu. Tapi yang sudah punya angan-angan ingin bertanya seperti apa, silakan diketik di kolom chat, atau nanti kalau mau misalnya on cam ya, bisa resen atau langsung seperti itu. Saya kembalikan ke Kak Siva. Silakan Kak Siva. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan dulu kali ya, Bu. Karena di sini di kolom komentar udah ada dua penanya nih, Bu. Ada tiga, Bu. Oke, ini pertama pertanyaan dari Kak Juanata. Jika posisi harga sekarang, harga XAU yang sekarang ya, belum dinyatakan confirm ya, Kak? Mungkin boleh dijawab, Miss Sandi. Maaf, Miss Sandi ini masih di mute ya? Boleh di-unmute dulu. Oke, sorry, maaf. Ya, jadi ini maksudnya adalah confirm yang apa ya? Konfirmasi naikkah atau konfirmasi turunkah gitu ya? Karena kalau saya lihat chatnya, kalau saya lihat ini di apa namanya, di trading view ya, itu kan benar-benar kalau time frame daily tadi sudah saya sampaikan, dia kan sudah bentuk V ya. Sudah bentuk V, kemudian sekarang itu benar-benar berada di lehernya atau di puncak sebelumnya di area 80-an. Eh, Kalau kita ngomong puncak sebelumnya itu jangan persisi kalau kemarin high-nya di 85 harus selalu di 85 gitu enggak ya. Kita kalau ngomong harga itu area. Jadi sekarang itu berada di area high-nya yang kemarin. Menurut saya memang belum confirm untuk naik karena kalau dia break di angka sekitar 85 itu baru confirm naik. Tapi kalau misalnya eh, kita ngomong bahwa ini confirm turun gitu ya, atau kalau kita lihat sekarang itu ada kalau kita memproyeksi gold ini turun ya, ini ada potensi dia bikin double top atau pola M ya, itu sudah V ke bawah sini, kemudian bentuk V V separuh. Nah, dia ke bawah lagi itu double top. Nah, untuk menyatakan bahwa dia itu confirm double top, dia harus turun ke sekitar 2660 tadi. Sekitar 2660-an, 2658-an. Nah, kalau dia turun lagi dan break ke bawah, dia akan bentuk
double top, konfirmasi untuk turun lagi, ya. Area bawahnya berapa? Di sekitar 2.600 gitu. Jadi kalau harga sekarang memang belum confirm naik, juga belum confirm turun kalau saya lihat. Dia tertahan di high-nya yang kemarin di area sekitar 80-an. Itu. Kak Siva, mungkin sebelum kita baca lagi, kita kasih kesempatan untuk Koko Profit mungkin, Kak Siva. Nanti kita lanjut untuk pertanyaan. Oke, thank you semuanya yang udah bertanya. Kita keep dulu ya pertanyaannya. Karena ini kita ada informasi giveaway yang sangat menarik banget dan bisa teman-teman dapetin. Mungkin buat teknis giveaway-nya aku serahin kepada Koko Profit. Buat Koko Profit dipersilakan. Aku rasa selamat malam teman-teman Gadis Profit semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Budi. Saya perwakilan dari Palburi. Nah, melihat antusias teman-teman semua yang mengikuti webinar malam ini, nah dari Palburi itu ada penawaran yang menarik nih untuk teman-teman yang serius ingin trading menghasilkan profit. Dari Valburi akan membuka wacana melakukan trading bareng dengan Gadis Forex. Mungkin untuk rencana wacana ini ada ketentuannya nih teman-teman Gadis Forex. Yang pertama, teman-teman yang ingin serius trading dan punya waktu ekstra, mungkin bisa buka buka akun di Valburi. Kedua, mungkin metode yang akan dipakai itu metode scalping ya. Nah, yang ketiga, suggest yang diberikan Gadis Forex itu mulai dari pagi sampai malam, dari jam 8 sampai jam 10 malam, tergantung momennya. Minimal satu hari itu akan suggest-nya dari Gadis Forex akan diberikan 2 kali. Yang keempat, nanti kalau teman-teman yang serius ingin ikut, kita akan sediakan grup khusus dan broker yang digunakan tentu broker dari Valburi sebagai broker resmi. Dan peserta yang kalau wacana ini jalan, peserta yang akan mau ikut itu kita minimum di 20 orang. Dan untuk wacana ini sifatnya independen ya, jadi open close sendiri. Gadis Forex hanya membantu arahan saja. Modal yang, nah ini yang menarik nih teman-teman, modal yang diinvestasikan itu mulai dari $100. Dan yang kedua, menariknya lagi, khusus untuk pembukaan akun di atas 1.000 dengan tipe akun serius, teman-teman bisa memenangkan hadiah emas Antam 3 gram nih. Tapi term and condition ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada pertanyaan yang seputar Valburi atau apa, silakan ketik di kolom komentar. Oke, jadi itu ya, Koko Profit atau Pak Budi, terima kasih. Memang kita coba untuk kolaborasi ya, Pak. Jadi Ya, yang harus Bapak Ibu ketahui atau sahabat garis forex ketahui, kalau kita sudah belajar trading, terus kita nggak trading ya kita ngapain gitu. Nah kita dan trading kalau kita bisa rame-rame ya, ini jadi pemikiran saya dengan Pak Budi ya. Kalau trading kita bisa eksekusi rame-rame, itu juga menurut saya semakin apa ya? Menurut saya semakin sehat dan semakin profitable gitu ya. Jadi wacananya ya, sahabat gadis forex, nanti syarat dan ketentuannya kita share juga ya Pak di grup. Yang mau betul. ikut nanti tinggal list aja, bisa dibaca ulang. Intinya menurut saya cukup menarik karena grup yang mau kita
pakai nanti adalah yang benar-benar serius trading. Jadi memang harus buka akun real. Ngapain kita sudah pacu jantung kita, tapi kita mainnya di akun demo. Jadi seperti itu. Itu yang membuat kami berpikir bahwa ayo nih Bapak Ibu yang mau trading bareng ya, nanti perkara lotnya berapa itu ya disesuaikan dengan kesediaan dana yang Bapak Ibu deposit seperti itu. Dan kenapa kita memilih Valburi? Karena menurut saya eh, kemarin kita sudah polling ya di sahabat gadis, sorry di grupnya sahabat gadis forex bahwa eh, kenapa harus broker lokal gitu? Ya, kita trading itu ya. Ketika saya memutuskan saya mau terjun di dunia trading gitu, itu kita sudah harus sadar penuh bahwa kita akan mengalami resiko loss ya. Resiko loss ini tidak boleh kita denial, tidak boleh kita tolak karena eh, itu tidak mungkin kita hindarkan itu pasti suatu hari atau suatu ketika kita pasti akan mengalami yang namanya loss. Nah, seperti itu. Itu resiko yang pertama. Nah, ketika kita memutuskan trading di broker luar yang di mana itu tidak ada izin dari Bapepti, ya kan? Sedangkan kita tahu nih, eh, pemerintah hari ini itu benar-benar sangat merapikan ya, bahkan di sosial media itu situs-situs yang memang tidak ada izin atau yang ilegal dari luar gitu ya. Mereka merapikan, makanya banyak sekali banyak misalnya broker-broker luar itu yang tiba-tiba ganti link atau ganti apa gitu karena sama pemerintah memang ini benar-benar dirapikan gitu ya. Karena ya sekali lagi eh, apapun itu yang tidak berizin pasti itu kan sangat beresiko ya. Ya kalau kamu mau baik-baik saja ya cari sesuatu yang berizin seperti itu. Makanya kalau kita tradingnya itu tidak di broker lokal berarti kita memutuskan untuk trading, tapi kita sudah terima resiko dua sekaligus gitu. Kenapa harus dua? Kalau satu aja itu sudah menyakitkan gitu. Loss itu kan udah menyakitkan. Terus kenapa kita harus memilih dua resiko ketika kita baru melangkah untuk trading? Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya sahabat gadis forex masih ada yang bertransaksi di broker luar dan merasa saya baik-baik saja, ya tidak apa-apa juga gitu nggak ada masalah. Cuman ya kita harus sadar bahwa ketika mungkin broker itu suatu saat akan di-ban pemerintah ya kita sudah siap karena kita sudah tahu resikonya seperti itu. Mungkin itu nanti soal term and condition kita akan share lagi di grup dan kita akan voting siapa yang mau ikut ya. Kita hanya butuh orang yang benar-benar serius trading dan benar-benar serius mau cuan bersama kita ya. Seperti itu. Saya kembalikan ke Kak Siva mungkin untuk pertanyaan Kak Siva. Oke, terima kasih Bu Sandi. Ini di kolom chat udah ada yang mau tanya nih tadi buat Koko Profit ya. Mungkin dari pertanyaan pertama dari Kak Suwito. Komisi dan spread untuk gold berapa di aplikasi Valburi? Boleh dijawab? Malam Pak Suwito. Untuk di Valburi komisinya itu $1 Pak per satu lot dan spreadnya itu start from 0,35. Mungkin menjawab Pak Suwito atau bisa langsung on cam dan on mic. Terjawab ya Pak Suwito. Nanti biar kita follow up kembali di grup. Mungkin kalau misalnya emang perlu detail lebih lanjut. Saya lanjut buat pertanyaan kedua nih dari Pak Edi Sutanto. Fee-nya berapa? Boleh dijawab? Fee-nya $1 Pak per satu lot. Pak Edi. Fee-nya $1 Pak Edi per satu lot. Mungkin menjawab ya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa dikirimkan kembali. Oke, kata Pak Edi. Selanjutnya dari Kak Juanata. Untuk kursnya berapa Kak? $1.
Untuk Pak Junata ya. Pak Junata untuk di Valburi itu ada dua, floating dan fix. Fix rate-nya itu 14.000 Pak. In out-nya 14.000 Pak. Kalau floating itu mengikuti kurs yang berlaku saat ini. Oke, jadi pakainya fix rate ya di 14.000 per $1. Nah, ini pertanyaan lagi dari Kak Febrian, mohon izin tadi $1.000 ya buat promo. Minimal pembukaan akun $100 Pak. Tapi kalau untuk misalkan dari Pak Febrian mau buka akun $1.000 itu ada term and condition-nya dan bisa mendapatkan hadiah emas besar 3 gram. Itu Kak Siva. Ya, seperti itu. Buat promonya nanti biar kita kirim lagi kali ya lewat grup, biar baca juga nih apa yang tadi udah disampaikan. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Edi. Untuk ikutan seperti yang dipromosikan, apakah harus deposit minimal berapa ya Pak? Di Valburi berapa spreadnya? Berapa juga komisi untuk trading di gold? Dan gimana nih buat biaya swapnya? Koko Prof. Ya, Pak Edi, seperti yang saya jelasin tadi Pak, kalau ikut program itu minimal $1.000. Kalau spreadnya sih sama ya Pak, 0,35. Komisinya, kalau komisinya itu $10 Pak. Kan karena harus buka tipe serius per satu lot. Dan biaya swabnya itu kalau akun di $1.000 itu mendapatkan free swab selama 5 hari. Begitu Pak Edi. Seperti itu Pak Edi. Ini mungkin masih bersinggungan nih sama pertanyaan Kak Agung tadi udah sempat dijawab ya. Apakah ada free swap-nya Koko Profit? Free swab itu berlaku kalau minimal pembukaan akun $500 Pak Agung. Selama 5 hari ya. Oke, jadi gitu buat free swap itu akan diadakan selama 5 hari dengan minimal deposit $500. Nah, nanti kalau mau butuh pertanyaan lebih lanjut dan lebih detail nanti boleh ditanya lagi lewat grup ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Kak Suwito. Nggak ada spread khusus untuk komunitas nih, hehehe. Gimana tuh Koko Profit? Untuk spread khusus nggak ada Pak. Spreadnya spread normal. Udah paling murah dan kompetitif. Saya boleh bantu ngasih insight nggak ini? Silakan. Boleh, Bu Cindy. Silakan Gadis Warek. Malam Pak Suito. Ini terkait free swap sama spread ya. Jadi kita tadi kan rencananya memang mau scalping ya. Kalau scalping, menurut saya itu tidak boleh menahan posisi sampai menginap. Lah kenapa? Wong scalping kok. Scalping ya jangan ditahan. Kecuali kita memang maunya daily trade gitu ya. Atau swing. Saya mau kayaknya misalnya sampai dengan akhir tahun gold ini ke 2.700. Nah, saya beli sekarang itu saya tahan. Tapi kalau kita sudah ngomong scalping, mungkin nganalisanya pakai time frame 15 ya jangan di floating. Lebih baik pakai stop loss begitu menurut saya ya. Jadi nggak ada masalah dengan swap menurut saya. Kemudian yang kedua itu tadi spread ya. Nah, spread harus saya akui, saya juga pernah trading di broker luar ya, di beberapa broker. Ada yang memang menawarkan spread itu rendah katakan. Cuman begini, kalau misalnya tadi yang saya sampaikan ya, ketika kita punya potensi itu 140 pips ya, atau paling paling kita ambil 30 pips lah atau 3 poin ya. Terus dengan spread yang 0, itu kan sebenarnya kita sudah profit gitu, sudah lebih dari BEP gitu. Jadi menurut saya spread juga nggak ada masalah ya, kecuali spreadnya ini gila gitu, bisa sampai 100 pip. Nah itu perlu kita pertanyakan. Kalau saya ya saya nggak mau trading di broker seperti itu. Tapi kalau misalnya masih
0,35, menurut saya itu masih reliable ya, masih sangat sangat bisa lah diambil. Karena kita pun untuk pengambilan posisi dan profitnya, apalagi kalau misalnya yang sudah ikut Telegram saya di Gadis Forex ya, saya itu selalu memproyeksikan itu minimal di 100 pip atau lebih untuk profitnya. Begitu Pak Suwito, jadi tidak perlu takut dengan swap dan spread asalkan kita tahu cara mengatasinya. Jangan terjebak hanya karena kita free swap ya, karena kita berharap free swap, tapi justru kita salah mengambil keputusan dalam bertransaksi. Contoh misalnya kita ambil posisi karena swabnya positif, aku floating aja. Tapi ujung-ujungnya kita malah MC. Nah, itu juga menurut saya mindset yang berbahaya. Itu sih Kak Siva. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Sandi. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Juanata. Proses depo dan WD-nya berapa lama? Kak, mungkin boleh dibantu untuk dijawab? Nah, ini yang menarik, Pak Juanata dari broker Faburi. Untuk proses depo dan WD itu cepat sekali ya. Kita di broker Faburi itu ada namanya instan depo dan instan WD. Tapi masih sebatas di BCA, Pak. Jadi kalau kita di Faburi mau WD, itu ada namanya instan WD itu baru sebatas 50 juta. Tapi kalau depo mau berapapun, asal berkas dokumen lengkap itu langsung bisa masuk, Pak. Itu Pak Juanata. Seperti itu Kak Juanata, semoga menjawab ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Edi Sutanto. Depo apakah bisa lewat USDT? Koko? Maaf Pak Edi, USDT. USDT. Berarti rekening dolar, Pak. Belum bisa, Pak. Pak Edi, belum bisa ya, Pak? Bantu menjawab, Pak, boleh? Boleh, silakan, Bu. Nah, mungkin dari Koko Profit karena pihak Valburi itu tidak ada pair untuk eh, cryptocurrency ya, mungkin belum terlalu familiar dengan USDT. Jadi Pak, siapa tadi pertanyaan Pak Edi ya? Pak Edi, kita itu belum ada pair cryptocurrency, jadi kita nggak bisa pakai USDT ya. Kita pakainya rekening IDR atau USD gitu. Itu Pak. Jadi USDT-nya mungkin bisa dipakai di broker luar aja ya untuk kripto. Gitu Pak Edi. Seperti itu Pak Edi, semoga membantu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Edi, tapi Pak Edi yang berbeda ya. Di broker yang saya ikuti, spreadnya 1,8 Bu. Kalau benar di Valburi spreadnya 0,35 termasuk murah. 0,35 itu fix untuk berbagai kondisi. Maksudnya ketika harga volatile tinggi dan ketika harga volatile rendah. Mungkin boleh dijawab. Malam, Pak Edi. Kalau spread itu, kalau keadaan harga volatile, itu spreadnya bisa melebar, Pak. Kan tadi seperti yang saya jelaskan di awal itu kan spreadnya itu kan start 0,35. Tapi melebarnya itu paling sampai 0,50. Tapi kalau volatile banget, kalau pas news itu mungkin bisa sampai 100 ya. Gitu Pak Edi. Semoga menjawab ya Pak Edi. Jadi buat spreadnya itu emang nggak tetap, tapi bisa berubah-ubah tergantung kondisi marketnya lagi fluktuatif atau enggak. Gitu. Oke, thank you. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Apakah sudah cukup? Mungkin kita bisa buka pertanyaan nih untuk materi pivot point tadi. Oke, sepertinya udah gak ada yang ingin bertanya ya. Aku mau mengingatkan lagi, nanti aku bakal share buat list buat rekan-rekan Bapak dan Ibu yang sudah join pada webinar hari ini. Siapa tahu kalau misal memang berminat untuk deposit dan memenangkan hadiah yang tadi sudah kita beritahu terkait emas,
Itu nanti bisa di list ya di grup. Oke, ini aku kembali lagi nih buat pertanyaan pivot pointnya. Ada pertanyaan Bu Misandi dari Pak Edi. Jadi saat kondisi base seperti ini dan tertahan di resisten atau support, kita nunggu ada breakout dulu ya, Bu. Tunggu candle tebal yang breakout baru ambil posisi. Mungkin seperti itu, boleh dibantu untuk dijawab, Misandi. Oke, baik Pak Edi. Iya, jadi menurut saya memang harus menunggu dulu ya. Menunggu dulu paling tidak. Kemarin kan all time high-nya gold itu kan di 2685 ya, point something gitu. Setidaknya dia akan nembus itu dulu, baru kita lihat candlenya seperti apa. Minimal di H1 ya. Apakah sudah ada konfirmasi bahwa dia masih akan melanjutkan kenaikan gitu ya. Saya boleh share screen lagi ya. Sebentar. Saya Oke, jadi kalau kita ngomong daily, ya, kita ngomong daily itu kan sekarang tertahan ya, Pak Edi. Tapi kalau kita lihat misalnya H1, coba kita lihat. Nah, H1 ini masih belum, dia masih tertahan di dekat sini ya. Ya, kalau dia tembus 85 ya, berarti di area sini. Nah, ini kita lihat. Kalau ini kan sudah ada candle 1, 2. Kalau candle ketiganya itu hijau ya, katakan, berarti kan ada three white three white shoulder ya, three white apa namanya? Ada 3 candle bullish seperti itu. Kalau ada 3 candle bullish, kemungkinan candle keempatnya naik. Tapi sekali lagi, pengambilan posisinya apakah akan langsung naik? Kalau menurut saya, tunggu dia akan terkoreksi dulu. Kalau misalnya dia break 86 ya, menurut saya area yang pas untuk pengambilan posisi itu ya di sekitar ini, di garis ini, sekitar 2678, 2678, 2677 di situ. Kalau dia akan koreksi ke, misalnya dia udah break 2685, atau 26 atau nyentuh 2687 kemudian turun, kalau dia balik ke sekitar 2677 atau 78 di situ uh, entry-nya. Jadi jangan FOMO terus ikut di atas ya. Kalaupun misalnya ketinggalan, menurut saya ya sudah. Karena kalau misalnya Pak Edi break nih 87 terus ngikuti, nah takut saya kalau dia terus turun lagi akan kecantol di atas. Jadi kalau harga sudah di atas itu nggak perlu FOMO menurut saya. Tunggu koreksi, pasti ada koreksi. Seperti itu Kak Siva. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Edi. Ada info besok itu termasuk periode full moon, yang berarti harga akan naik. Apakah benar prediksi ini, Bu? Boleh dijawab? Wah, ini alirannya Mr. Gema ini yang salah satu juga saya ikuti ya, mentor yang saya ikuti karena saya suka sekali dengan sikap arogannya dia itu yang kadang kalau saya dengerin dia soal ngomongin psikologi trading itu saya merasa ketampar gitu. Dan dia ngomongnya benar sekali meskipun arogan. Cuman saya terus terang, saya belum belajar soal itu tadi, siklus ya, siklus apa retrograde terus tadi ya full moon dan lain sebagainya. Terus terang saya belum belajar ke sana Pak. Saya tidak bisa menjawab. Tapi secara teknikal ya, secara teknikalnya gold sama secara fundamental, saya melihat gold ini masih sangat potensi untuk naik. Menurut saya 2700 itu kena lah dalam eh, tahun ini ya. Itu 2700 rasanya ya kena. Kalau saya ngomong begitu itu kan kita ngomong probabilitas ya. Mungkin juga enggak, tapi rasanya insting saya mengatakan 2700 itu kena.
Itu Kak Siva. Oke, terima kasih Miss Sandi. Ini pertanyaan terakhir ya, karena waktunya hampir mau habis. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Pak Edi Sutanto. Penempatan pivot bagaimana? Boleh dijawab? Eh, Penempatan pivot seperti tadi yang saya sampaikan ya Pak, kalau pakai apa namanya platformnya itu hanya bisa dipakai di TradingView, tidak bisa di MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5. Jadi Bapak bisa pakai di TradingView. Kalau Bapak tidak yang berlangganan berbayar, itu kan hanya maksimal di 2 indikator. Itu cari aja yang pivot point standar di situ. Langsung aja diaplikasikan, nanti secara otomatis dia akan eh, ada garis sesuai dengan hitungannya sendiri. Kita nggak bisa ngubah-ubah. Itu sudah sesuai dengan harganya. Itu sih Pak Edi ya. Oke, terima kasih. Ini di aplikasi Valburi ada indikator pivot ini tersedia. Boleh dibantu, Bu? Ya, jadi di Valburi ya Pak, karena saya juga trade di Valburi, itu kan bisa pakai dua ya. Yang pertama kita bisa pakai MetaTrader 4 yang itu tidak ada pivot, tidak ada garis pivot pointnya. Tapi ketika di Valburi app ya, Valburi itu punya apps, Valburi apps yang dimana itu adalah merupakan klien areanya Bapak. Bapak kalau misalnya menjadi nasabah di Valburi dan di situ dia pakai chartnya TradingView bisa dipasang Pak pivot point-nya. Selama itu terafiliasi dengan TradingView itu bisa dipasang. Tapi kalau di luar TradingView memang tidak bisa dipasang. Nah, karena memang waktu kita juga terbatas ya untuk Zoom, Bapak Ibu kalau misalnya mau mau memahami dan mengulang-ulang itu bisa menonton di channel YouTube saya sebenarnya. Di situ saya full menggunakan indikator pivot point. Begitu Kak Siva. Oke, terima kasih Miss Sandi. Nah, ini buat Bapak dan Ibu yang mungkin belum punya aplikasi Valburi, bisa download aplikasinya melalui link yang aku berikan di share screen ini ya. Bisa di screenshot buat di save kemudian. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 8:30, udah cukup malam juga. Semoga apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memberikan insight baru nih bagi Bapak dan Ibu dalam keilmuan tradingnya gitu. Nah, mungkin terakhir nih sebelum kita tutup bisa on cam terlebih dahulu biar kita ambil foto untuk dokumentasi bersama-sama. Oke, boleh on cam dulu nih semuanya. Terakhir, yuk yang belum on cam boleh on cam biar didokumentasikan. Ada malu-malu semua ya. Nah, ini jenenge Agus Widodo iki ya. Iki wong iki sing jenenge Agus Widodo. Kakean. Oke, yang belum on cam mungkin boleh on cam dulu sebentar. Oke, ini ada Pak Edi. Oke, aku mulai buat fotonya ya. Siap? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya pada malam hari ini. Saya Syifa Akanita selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara. Saya tutup untuk acara hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk rekaman videonya, yang bagi yang ketinggalan itu kita bakal share di grup ya. Dan bakal diupload juga di YouTube Gadis Forex. Yang belum follow bisa follow di channel YouTube Gadis Forex. Oke. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat Salam menjalankan warahmatullahi aktivitas wabarakatuh. kembali.